Oke, nama saya Ulung, nama lengkapnya Ulung Jantamawisa. Asalnya dari lahir di Malang, tapi besarnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian saat ini sedang menempuh studi S3, sudah di akhir semester di Ryukyu University di Okinawa, Jepang. Bidangnya Physical Oceanography atau Oceanografi Fisika. Lalu selain itu juga saat ini masih bekerja di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Indonesia. Jadi sebetulnya jadi tidak ada plan untuk ke Jepang pada saat itu. Tapi karena kondisi COVID, jadi akhirnya memutuskan kampus manapun yang menerima yang paling awal itu yang akan dipilih. Jadi pada saat itu selain di Jepang, saya juga mendaftar di Australia dan Amerika, plus di UK. Tapi di UK-nya di reject. Akhirnya tersisa 3, tapi yang mengeluarkan pengumuman diterima duluan adalah Jepang, jadi akhirnya saya ke Jepang. Tapi ternyata setelah dijalani studi di Jepang itu sangat mengasihkan sekali dan banyak sekali hal baru dan pengalaman baru serta ilmu-ilmu baru yang saya dapat selama sekolah dari mulai S2 sampai S3 di Jepang. Jadi problem utama adalah culture shock pasti karena tidak ada persiapan akan ke Jepang. Jadi hal pertama yang menjadi masalah yang cukup krusial adalah culture shock, di mana kita kaget dengan di Indonesia budayanya seperti apa, tiba-tiba masuk di Jepang sangat berbeda sekali. Tapi ya namanya manusia, kita pasti akan beradaptasi dengan lingkungan dan kita memang harus beradaptasi untuk survive. Jadi ya untuk saat ini dijalani dengan senang hati gitu. Terus masalah yang lain itu mungkin lebih ke studi sih. Jadi proses studi dari S2 dan S3 itu bukan hal yang mudah. Jadi banyak up and down-nya. Jadi banyak ujian secara mentalnya. Jadi lebih ke kuat mentalnya sih kalau menurut saya. Jadi semakin kuat mental kamu, ya kamu akan bisa survive gitu. Jadi mengaturnya adalah not doing the same thing the same time. Jadi variasi itu penting. Jadi kita perlu variasi biar kita nggak flat banget hidupnya. Kalau kita tiap hari nge-lab, kita kerja terus dengan studi kita, pasti juga ada fase boringnya dan itu salah satu fase up and down juga ya. Jadi memang entertainment juga penting, hubungan dengan keluarga itu juga penting. Jadi semua harus seimbang antara studi, pekerjaan, juga keluarga. Nah itu yang bisa membuat kita survive lebih dengan rasa tenang gitu, tidak was-was dengan bagaimana kita ke depannya gitu. Kalau kita terlalu sering melakukan hal yang sama terus-menerus pasti ada bosennya. Namanya juga manusia kan. Jadi semua itu harus seimbang. Momen yang paling berarti adalah saat sensei, maksudnya supervisor kita bilang bahwa you are my best student so far gitu. Jadi di situ adalah momen dimana oke, berarti supervisor kita mengakui bahwa memang kita capable untuk menjadi mahasiswanya dia gitu. Dan terus momen yang paling memorable sih lebih ke sama teman-teman Indonesia dan teman-teman Jepang lainnya sih di sini. Jadi karena memang banyak teman, jadi memori kebersamaan itulah yang akan selalu diingat nantinya gitu.
pencapaian. Kalau pencapaian saat ini sudah menerbitkan international journal sebanyak 5 dan akan menuju ke 6 selama studi S3. Kemudian sering mendapatkan best paper dan best speaker di acara international conference. Terus apa ya? Mungkin itu sih. Tapi kalau di luar studi mungkin ada yang lain. Tapi kalau selama studi kayaknya itu aja sih. Untuk pribadi di masa lalu, mungkin I just wanna say thank you to myself gitu. Karena dari anak desa yang di daerah terpencil, yang sekolahnya mungkin sekarang SD-nya sudah bubar, itu bisa sampai di titik ini. Dan makasih sudah berjuang gitu di antara up and down-nya selama studi. Jadi diri ini masih mau untuk berjuang dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Dan untuk generasi muda di luar sana, pesannya adalah, saya juga baru dapat quote-nya kemarin. Jadi failing after trying is much better than not trying at all. Jadi jangan takut untuk mencoba. Saat kamu gagal, kamu harus kembali lagi dengan lebih kuat. Jadi whenever you fall, you have to come back stronger. Itu sih pesannya, lebih kayak untuk ya kamu harus keep up your motivations. Dan itu setiap orang pasti beda-beda gitu caranya, dan hanya kamu sendiri yang tahu gimana cara memotivasi diri sendiri gitu. Pesan untuk teman-teman PPI yang di Okinawa, tetap jaga hubungan dengan baik, tetap kumpul-kumpul bareng, karena sebenarnya momen-momen kumpul itulah yang tidak bisa diulangi lagi, dan itu yang akan selalu teringat sampai kapanpun. Jadi ya kalau ada masalah harus segera diselesaikan. Kumpul-kumpul harus sering diperbanyak, main bareng juga harus diperbanyak gitu. Kerja bareng pun juga kalau itu memungkinkan bisa dilakukan gitu.